Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menggunakan sifat grafik. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx, yaitu rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6 dengan x elemen bilangan real ya. Nah, ini video yang lalu kita pakai grafik, sekarang kita pakai sifat yang ada pada grafik. Yang pertama, kita ingat bahwa kesimpulan yang lalu ya di video sebelumnya, kalau pada fungsi kuadrat itu nilai A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas ya. Kita tuliskan rumus fungsinya dulu, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Berarti di sini nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai C-nya sama dengan negatif 6. Berarti A-nya adalah positif atau lebih dari 0. Berarti nanti grafiknya berupa parabola terbuka kemana? Terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas ya. Jadi nanti grafiknya berupa parabola terbuka ke atas. Kemudian ya, hal yang pertama kita hitung adalah tentang titik potongnya grafik itu pada sumbu X ya. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Maksudnya titik potong grafiknya dengan sumbu X. Nah, kita tahu bahwa titik potong dengan sumbu X itu berarti nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga pada rumus fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6, Y itu kan sama dengan fx, berarti nilai fx-nya 0, berarti 0 sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Nah, sehingga 0 sama dengan, nah ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ini merupakan persamaan kuadrat ya. Kita selesaikan persamaan kuadrat ini, boleh pakai memfaktorkan, boleh pakai rumus kuadratik, boleh pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Kita pakai pemfaktoran aja ya. Ini 2x kuadrat plus 4x min 6. Masih ingat cara memfaktorkan bentuk ini? Ya. Nah, caranya ini A-nya sama dengan A-nya tidak sama dengan 1. Berarti kita cari dua bilangan yang jumlahnya sama dengan 4, yaitu nilai B, hasil kalinya sama dengan A kali C, yaitu 2 kali negatif 6, yaitu berapa? Negatif 12. Nah, kita cari dua bilangan ya. Bila dikalikan negatif 12, bila dijumlah adalah 4. Bilangan berapa? Yaitu 6 dengan negatif 2. Ya. Nah, betul ya? Nah, kemudian dua bilangan ini kita pakai untuk mengurai suku yang tengah. Berarti sama dengan 2x kuadrat, berarti ini plus 6x min 2x min 6. Ini sudah pernah kita bahas ya, atau kalau kalian bisa awangan lebih bagus itu ya. Kemudian ini dua-dua kita faktorkan. FPB-nya adalah 2x, berarti 2x kali x plus 3. 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 3, 6x, betul ya? Min, nah ini FPB-nya adalah 2, berarti 2 kali x min, nih negatif 2 kali berapa supaya ketemu negatif 6, berarti plus
3. Nah, yang di dalam kurung sama, berarti sudah betul. Berarti faktornya adalah 2x. Ini min 2 kali x plus 3. Ini ya faktornya ya. Kita tulis di sini. Jadi ini faktornya adalah 2x min 2 kali x plus 3. Nah, kalau sudah, berarti ini 2x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Masih ingat ya cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Berarti di sini 2x sama dengan, ini pindah berarti 2, maka x sama dengan 2 dibagi 2, 1. Kemudian yang ini berarti x sama dengan negatif 3. Jadi titik potongnya terhadap sumbu x adalah ada 2. Yang pertama adalah 1, y-nya 0. Dan titik potong yang kedua adalah negatif 3, 0. Ini titik potongnya terhadap sumbu x. Sekarang titik potong terhadap sumbu y. Yang kedua, kita akan hitung titik potong dengan sumbu y. Nah, suatu garis yang memotong sumbu y, maka nilai x-nya pasti 0. Berarti x sama dengan 0. Sehingga pada rumus fungsi, fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x. Maaf, ini min 6. X-nya diganti 0. Nah, sedangkan fx itu sama dengan nilai y. Berarti y sama dengan 2 kali X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 6. Sama dengan 0 kuadrat 0 kali 2, 0. 4 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, kurangi 6, negatif 6. Paham ya? Sehingga titik potongnya terhadap sumbu y adalah x-nya 0, y-nya negatif 6. Nih, terus hal yang kita perlukan lagi adalah persamaan sumbu simetri atau sumbu simetrinya. Kita kerjakan di sini. Sumbu simetri. Nah, persamaannya itu bisa kita hitung ya dengan cara yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Ya, sehingga x sama dengan negatif b, tadi negatif b-nya 4, berarti negatif 4 per 2 kali a-nya bernilai 2, sehingga sama dengan x sama dengan negatif 4 per 2 kali 2, 4, berarti x sama dengan negatif 1. Ini persamaan sumbu simetrinya. Ya. Berikutnya kita akan menghitung yaitu nilai minimum fungsi. Karena apa nilai minimum? Karena nanti parabolanya terbuka ke atas, begini kan? Nah, ini titik baliknya, maka ordinat dari titik baliknya itu merupakan nilai minimum fungsi. Jadi, nilai minimum fungsi, ya. Nah, nilai minimum fungsi ini bisa kita hitung dari bayangan dari bayangan dari X yaitu yang bernilai negatif 1 ya, berarti F negatif 1 ya. Nah, sehingga sama dengan masukkan ke rumus ini tadi, berarti X-nya diganti dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 kuadrat ditambah ini tadi ya 4 kali negatif 1 dikurangi 6. Ini masuk ke sini tapi X-nya diganti negatif 1 sehingga sama dengan
Negatif 1 kuadrat 1 kali 2, 2. Terus ini 4 kali negatif 1 min 4 min 6. Sama dengan 2 min 4. Negatif 2, negatif 2 min 6, negatif 8. Sehingga ini nilai minimum fungsinya ya. Nilai minimum fungsinya itu adalah negatif 8. Jadi nilai minimum fungsi adalah negatif 8. Berarti ini nilai Y ya. Kemudian yang lain yaitu kita perlu titik atau koordinat titik baliknya. Di sini ya. Koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik karena di sini parabolanya terbuka ke atas, berarti titik baliknya merupakan titik balik minimum fungsi. Nah, berarti berapa koma berapa, absisnya berapa, ordinatnya berapa. Nah, absisnya itu merupakan nilai dari sumbu simetrinya, yaitu nilai X pada sumbu simetri. Berarti negatif 1 ya, koma, sedangkan ordinatnya itu merupakan nilai dari minimum fungsinya, yaitu negatif 8. Nah, ini koordinat titik baliknya. Nah, setelah tahu unsur-unsur ini, maka kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, sudah saya siapkan ya. Bidang koordinatnya kita gambar ini ya pada kertas polos ya. Kita juga harus bisa menggambar bidang koordinat pada kertas polos ya. Saya menggunakan skala pada sumbu X setiap setiap 1 cm nih, jadi jaraknya ini 1 cm semua ya. Nah, ini untuk satu satuan untuk sumbu X. Jadi pada sumbu X ini jaraknya ini 1 cm untuk satu satuan, berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian pada sumbu Y juga sama skalanya, yaitu ini 1 cm untuk satu satuan. Nah, kita gambar dulu yaitu titik potong terhadap sumbu X-nya. Tadi adalah 1,0 dan negatif 3,0. 1,0 ini kecoret ya. Maaf, ini kecoret. Saya hapus dulu coretannya. 1,0 dan berapa tadi? Yaitu negatif 3,0 ini. Ini 1,0, ini negatif 3,0. Ini titik potongnya terhadap sumbu X. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu Y yaitu 0, negatif 6. 0, negatif 6 adanya di sumbu Y di sini ya. Nah, terus persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, X sama dengan negatif 1 berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Berarti nanti, mana tadi penggarisnya ya? Nih. Nah, di sini ya. Nih. Kita gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, persamaannya adalah X sama dengan negatif 1. Ini persamaan sumbu simetrinya. Kemudian, ya, koordinat titik baliknya. Koordinat titik baliknya adalah negatif 1, negatif 8. Nah, negatif 1, negatif 8. Bisa kita lanjutkan ini negatif 1-nya.
negatif 8. Ya, dengan negatif 8 dipasangkan. Nah, ini titik negatif 1, negatif 8. Ini titik balik minimumnya, ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita hubungkan titik-titik ini, ya. Ini tadi titik potongnya terhadap sumbu X. Kita hati-hati menghubungkannya berupa parabola terbuka ke atas. Nah, ini mencapai minimum, terus kembali ke atas, ya. Memotong sumbu Y sampai ke titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, ini boleh kita perpanjang karena daerah asalnya tidak ditentukan sampai tak terhingga, ya. Nah, ini sketsa grafiknya. Berarti ini adalah sketsa grafik dari fungsi yang rumusnya adalah f(x) sama dengan apa tadi, yaitu 2x kuadrat plus 4x min 6. Demikian cara menggambar grafik, ya, dengan menggunakan sifat-sifat grafiknya. Contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx. Berarti nilai Y itu sama dengan fx, ya. Dengan fx sama dengan 10 min x min 2x kuadrat. Nah, kita tulis dulu pada fx sama dengan 10 plus x min 2x kuadrat. Kalau ada seperti ini, hati-hati. Kita tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Ingat, nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah berapa ini? Negatif 2. Nilai B-nya berapa? B itu adalah koefisien dari X. X itu sama dengan 1X. Berarti B-nya 1. Kemudian C-nya sama dengan 10. Ya. Nah, sekarang A-nya itu negatif. Nilai A-nya kurang dari 0, karena negatif 2 kan berarti kurang dari 0, ya. Nah, maka nanti grafiknya berupa parabola terbuka kemana? Yaitu terbuka ke bawah. Ya. Nah, seperti tadi, yang pertama kita akan hitung dulu titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0, ya. Sehingga pada rumus fungsi fx sama dengan 10 plus x min 2x kuadrat, fx sama dengan Y, berarti nilai fx-nya 0, kemudian bentuk 10 plus x min 2x kuadrat kita faktorkan di sini, ya. 10 plus x min 2x kuadrat. Kalau kalian bisa awangan bagus, ya. Nah, ini sambil mengingat kembali. Nah, kalau sudah ini kita cari dua bilangan, jumlahnya sama dengan nilai B, berarti koefisien x yaitu 1. Kedua bilangan itu hasil kalinya adalah 10 kali negatif 2, yaitu negatif 20. Berapa dan berapa? Ya, yaitu 5 kali negatif 4. Nah, ini, ya. Kedua bilangan ini kita pakai untuk mengurai suku yang tengah. Berarti sama dengan 10. Nah, X-nya diurai pakai plus 5X min 4X. Nah, terus ini tetap min 2X kuadrat. Ya. Kemudian difaktorkan dua-dua, yang ini dulu. Ya, FPB-nya 5, berarti 5 kali 2 plus apa? X, ya. 5 kali 2 10, 5 kali X 5X.
Kemudian yang ini min faktor dari 4 dan 2 adalah FPB dari 4 dan 2 adalah 2, X dengan X kuadrat, FPB-nya X. Berarti negatif 2X kali berapa? Ketemu negatif 4X, yaitu kali 2. Gitu? Terus negatif 2X kali berapa supaya ketemu 2X kuadrat? Nah, karena negatif, maka ini kali positif supaya hasilnya negatif. Kali berapa? X, ya. Kita ulangi, negatif 2X kali 2. Negatif 4X, terus negatif 2X kali X, negatif 2X kuadrat. Perhatikan yang di dalam kurung sama, berarti ini 5 min 2X kali yang di dalam kurung 2 plus X. Nah, ini faktornya. Nah, faktor itu kita tulis di sini, yaitu berapa ini? 5 min 2X kali 2 plus X, ya. Nah, kalau sudah ini persamaan kuadrat, berarti 5 min 2X sama dengan 0 atau 2 plus X sama dengan 0. Yang ini berarti negatif 2X sama dengan negatif 5, berarti X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2, 2 setengah atau 2 1/2 dari 5/2 ya. Kemudian ini berarti 2 plus X sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X adalah 2 setengah, 0, dan yang kedua adalah negatif 2,0. Begitu ya. Sekarang yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 ya. Nah, pada rumus fungsi berarti Fx sama dengan 10 plus X min 2X kuadrat. Berarti ini Fx itu sama dengan nilai Y 10 plus X-nya diganti 0 min 2 kali X-nya diganti 0 kuadrat. Ya, sama dengan 10 ditambah 0, 10, ini 0 kuadrat, 0 kali 2, 0. Berarti 10 dikurangi 0, maka tetap 10. Jadi titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,10 ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu dengan menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Tadi rumusnya X sama dengan negatif B/2A. Sama dengan negatif B-nya diganti 1/2 kali negatif 2. Sama dengan negatif 1/2 kali negatif 2, negatif 4, sama dengan 1/4. Ini persamaan sumbu simetrinya ya. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1/4. Berikutnya ya, tadi parabolanya terbuka ke bawah. Jadi begini nanti gambarnya ya. Berarti ada nilai maksimum ya. Kita tentukan nilai maksimum fungsi. Nah, nilai maksimum fungsi itu berarti nilai Y yang merupakan bayangan dari nilai X sebagai sumbu simetri. Berarti sama aja dengan menghitung F 1/4. Sama dengan ya, pada rumus fungsinya tadi yaitu 10 tetap 10 ditambah X, X-nya diganti 1/4 min 2 kali X-nya diganti 1/4 dikuadratkan. Sama dengan 10 1/4, ya, ini 10 tambah 1/4 kan 10 1/4 ya.
min 2 kali 1/4 itu 1/16. Ini bisa dicoret 1/8, berarti sama dengan 10 1/4 min 1/8. Ini sama dengan, jadikan pecahan biasa, berarti 41/4 dikurangi 1/8. Samakan penyebutnya jadi 8. 8 dibagi 4, 2. Kali 41, 82. Min 8 bagi 8 hasilnya 1 kali 1, 1. Sama dengan 81/8. Sama dengan, jadikan pecahan campuran, 81 bagi 8, 10. Sisanya 1/8. Ini nilai maksimumnya, yaitu 10 1/8. Nah, kalau sudah, tinggal kita tentukan yaitu apa? Titik balik maksimum. Di sini ya. Titik balik maksimum fungsi. Nah, tinggal nilai X dari persamaan sumbu simetrinya yaitu 1/4, nilai maksimumnya yaitu 10 1/8. Sudah ini ya. Nah, tinggal kita sketsa grafiknya. Di sini. Nah, karena tadi ya koordinat titik baliknya kan cukup, ini saya ganti ya, koordinat titik baliknya adalah 1/4, 10 1/8 gitu. Kurang jelas tadi ya. Nah, karena koordinat titik baliknya itu cukup tinggi ya, cukup jauh dari pangkal koordinat, maka kita pakai skala seperti ini. Kalian boleh pakai skala yang lain, tidak harus sama dengan ini ya. Untuk sumbu X-nya ini saya ambil 2 cm. 2 cm untuk satu satuan 0, 1, 2, 3, 4. 0, -1, -2, -3, ini masing-masing 2 satuan. Berarti 2 cm, maaf. 2 cm untuk satu satuan. Sedangkan pada sumbu Y-nya ini juga saya pakai 2 cm, tapi untuk 2 satuan. Mohon maaf, ini bukan -1 tapi -2. Ini -4. Ya. Untuk sumbu Y-nya kita pakai 2 cm untuk 2 satuan. Berarti ini 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kita mulai dari menentukan titik potongnya dengan sumbu X, yaitu 2,5,0 dan -2,0. 2,5,0, 2,5 itu tengah-tengah antara 2 dengan 3 di sini. Dan -2,0 di sini. Ya. Kemudian titik potongnya dengan sumbu Y 0,10 di sini. Ya. Kemudian persamaan sumbu simetrinya 0,1/4. Nah, perhatikan untuk X sama dengan 1/4. 0 ke 1, tengah-tengahnya adalah setengah. Ini tengah-tengahnya, setengah. Berarti 1/4 itu tengah-tengah dari 0 dan setengah, berarti di sini. Nah, ini. Ya, kita garis dulu persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan 1/4. Nah, ini. Kita tulis di sini persamaannya ya, yaitu X sama dengan 1/4. Nulisnya boleh di bawah, boleh di atas. Kemudian, berikutnya kita tentukan yaitu koordinat titik baliknya, yaitu
1/4, 1/8. Nah ini 10 1/8. Antara 10 dengan 12 adalah 11. Ya, ini 11. 10 1/8 itu berarti dari 10 ke 11 dibagi 8. Berarti hampir mendekat ke 10. Ini kalau kita bagi 2 baru 10,5 kan. Nah, kalau kita bagi 4 berarti ini 10/4. Berarti 1/8 itu tengah-tengahnya lagi antara 10 dengan 10/4. Berarti tengahnya ini. Nah, itu. Terus kita tadi koordinat titik baliknya adalah 1/4, 10/8. Berarti tadi 1/4 ini kan. Nah, ini. Nah, berarti koordinat titik baliknya ini yaitu berapa tadi? 1/4, 10 1/8 ya. Nah, sudah, sehingga ini merupakan titik balik maksimumnya. Kita hubungkan ya. Kemudian ini nah, ini demikian. Ini tadi kurang ke sini ya, kurang bagus nih ya. Mohon maaf, saya perbaiki. Ini karena kalau pakai sifat grafik itu hanya sketsanya ya. Nah, hanya sketsanya. Nah, ini. Ya, inilah sketsa grafik yaitu fx sama dengan berapa tadi? 10 plus x min 2x kuadrat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, jelas, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.